Oke, jadi ada reservoir performance, ada wellbore performance, ya. Ada reservoir performance, ada wellbore performance. Kalau kita gabungkan, itulah yang kita sebut sebagai nodal analysis. Inilah analisis yang menganalisis performa dari sumur atau reservoir. Nah, kita ulangi. Jadi untuk reservoir, performanya kita nyatakan dengan IPR atau inflow performance relationship. Ini kalau reservoir komponen. Kalau wellbore komponen, performanya kita sebut sebagai vertical lift performance atau VLP. Kalau kita lakukan nodal analysis, which is IPR plus VLP, maka IPR dan VLP akan intersect ya pada titik nodal ini. Ya, intersection antara IPR dan VLP inilah yang kita sebut sebagai operating point atau operating condition. Ya, jadi sumur kita saat ini beroperasi pada titik ini yang merupakan intersection antara IPR dan VLP. Oke, jadi pergerakan titik ini akan sangat ditentukan oleh kurva IPR, tapi bukan IPR saja, dia akan dikontrol juga oleh VLP. Nanti akan kita lihat. Oke, jadi seperti ini nodal analisis. Kita ulangi lagi bagian yang tadi. Kita punya reservoir, sumur, dan separator. Kita punya data pressure reservoir. Kita punya data pressure separator. Kita punya inflow. Inflow ini adalah masuknya fluida dari reservoir menuju sumur. Ya, dari sini menuju sini. Kemudian kita punya outflow, yang itu adalah dari dasar sumur ke atas. Itu adalah outflow. Dan kita punya titik perpotongan IPR dan outflow, itu yang kita sebut sebagai operating point, operating condition. Nah, oke, ini sama juga ya. Nodal analisis untuk oil itu adalah perpotongan antara IPR dan di sini namanya TPR, Tubing Performance Relationship, atau VLP, sama aja. Yaitu kalau secara matematika bisa kita juga tentukan operating point ini dengan persamaan aljabar. Jadi misalnya di sini adalah persamaan IPR, ini adalah persamaan VLP yang lebih simple. Bagaimana kita tahu operating point? Ya kita gabungkan saja dua persamaan ini dan kita dapatkan titik laju alirnya dengan rumus seperti ini. Kalau sumur gas, persamaannya ya kurang lebih sama ya. Di sini kelihatan agak sedikit lebih scary, tapi sebenarnya konsepnya sama aja. Ini adalah IPR untuk gas, VLP untuk gas, dan kita bisa satukan persamaan ini untuk dapat titik operating condition-nya berapa. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pengaruh masing-masing komponen terhadap IPR dan VLP, ini bisa dinyatakan pada kurva ini. Gitu ya. Jadi, misalnya kita mengikuti dulu kurva yang berwarna hijau untuk IPR. Ya, ini adalah kondisi sumur ketika dia mengalami formation damage. Misalnya sumurnya ngeplak dengan skin factor 2. Kita bisa mencapai titik operating condition ini karena skin 2 dan tubingnya adalah 3 inci. Oke, kita berada di titik ini. Gitu ya. Nah, let's say saya lakukan stimulasi. Ya, stimulasi sumur saya lakukan sehingga skin factor turun dari 2 menjadi 0. Dan juga karena saya lakukan stimulasi, saya ingin produksi dengan tubing yang lebih besar. Saya ganti tubing sumur saya dari 3 inci menjadi 4 inci. Maka IPR dan VLP saya menjadi titik ini. IPR-nya lebih besar karena saya lakukan stimulasi, VLP-nya juga lebih besar karena saya ganti tubing menjadi tubing yang lebih besar. Dari 3 inci menjadi 4 inci. Artinya saya melakukan atau mendapatkan peningkatan laju alir dari sebelumnya di sini. Misalnya ini adalah 14, saya naikkan menjadi 22,5. Oke, jadi saya akan melakukan hitung-hitungan ekonomi. Biaya stimulasi berapa, biaya pergantian tubing berapa,
berapa dolar gitu ya, berapa ribu dolar, saya bandingkan dengan berapa income yang perusahaan dapat ketika saya melakukan peningkatan penjualan. Ya, jadi sebelumnya saya jual gas 14 mmscfd, 14 juta standar kubik feet per day, saya naikkan produksi menjadi 22,5. Jadi ada peningkatan 8,5 mmscfd. Nah, itu kalau kita jual itu nilainya besar. Sehingga kenaikan profit itu menjustified biaya stimulasi dan biaya pergantian tubing, sehingga overall saya lebih untung operasinya. Ya, jadi dengan analisis nodal seperti ini saya bisa tahu seberapa peningkatan laju alir yang bisa saya dapatkan dan bagaimana saya bisa melakukannya. Misalnya saya lakukan stimulasi kah, saya lakukan pergantian tubing kah, atau seperti apa. Nah, ini ada kasus yang lain. Saya punya sumur oil di sini. Pertama, saya starting dari titik 1. Ya, kondisi normal. Kondisi normal, saya punya IPR yang berwarna coklat ini. Saya berada di titik 1 ya. Nah, kemudian saya ingin mengkonvert sumur ini dari kondisi natural flow, saya ganti dengan ESP. Ya, karena kalau natural flow terus, tekanannya tidak cukup, sumurnya cenderung akan mati, saya pasang pompa, electrical submersible pump. Ketika saya pasang pompa, apakah saya mengubah IPR? Apakah saya mengubah performa dari reservoir? Tidak. Jadi IPR tidak berubah, oke, tapi flow rate meningkat, jadi saya bergerak dari titik 1, peningkatan laju alir ke titik 2, tapi di IPR yang sama. Ya, saya hanya bisa bergerak pada kurva berwarna coklat. Karena saya tidak mengutak-utik reservoir. Yang saya utak-utik adalah sumur. Ya, jadi IPR tidak berubah. Oke. Nah, kemudian di titik 3 ternyata sumur mengalami kerusakan formasi. Ya, mungkin sumurnya mampet. Jadi saya di titik 3. Pada kondisi seperti ini, kondisi sumur mampet mengalami formation damage, skin factor tinggi, IPR saya menyusut tajam. Ya, IPR saya menyusut tajam dari IPR berwarna coklat ke IPR berwarna kuning. Nah, sekarang laju alir saya turun dari yang awalnya 2.500-an atau di titik 2 itu hampir 3.000. Sekarang karena kerusakan formasi, laju alir saya ngedrop sampai di bawah 500. Nah, ini sangat menurunkan laju alir, income kita kurang, income kita turun karena laju alir turun. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan titik 4, kita fracturing sumur. Nah, hydraulic fracturing ini akan kita bahas besok. Ketika kita melakukan stimulasi, kita ganggu reservoirnya. Skin factor berubah, IPR berubah. That's why IPR-nya berubah tajam dari berwarna kuning menjadi berwarna ungu. Dan kalau IPR-nya berubah seperti ini, udah jelas laju alir kita akan meningkat. Makanya laju alir meningkat tajam dari 3 ke titik 4. Ya, kita sudah pindah IPR, kita di IPR ungu, sekarang kita bisa dapat sampai 4.000 lebih barel liquid per day. Kemudian, karena saya sudah IPR, saya sudah fracturing, laju alir besar, saya mau upgrade ESP-nya. Pompanya saya mau pasang lebih besar, gitu ya. Supaya saya naikkan produksinya, gitu ya. Dan produksi bisa lebih stabil, lebih kontinu. Apakah saya merubah reservoir, mengganggu reservoir? Tidak. That's why ketika saya pasang ESP, saya pasang pompa, saya masih berada di IPR yang sama yang berwarna ungu. Tapi saya sudah pindah titik dari 4 ke 5. Artinya laju alir saya meningkat dari 4 ke 5. Dari 4.000 sekian ke 5.000 sekian. Kenapa? Karena saya pasang pompa. Ya, dengan saya pasang pompa, saya mengubah VLP menjadi lebih besar. Misalnya, kalau VLP yang warna biru ini kan VLP untuk titik 1. Misalnya VLP titik 5 adalah seperti ini. Karena saya punya pompa ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi saya punya VLP yang warna merah, itu kondisi dengan ESP yang lebih besar. Jadi dengan
kita memodelkan IPR dan VLP, ya, saya bisa menebak sebelum titik 5 ini terjadi, saya bisa menebak di mana perpotongannya. Saya bisa melakukan modeling di mana perpotongannya. Jadi saya bisa tahu kira-kira kalau kita pasang ESP, intersection-nya akan di sini. Artinya saya bisa menaikkan laju alir dari titik 4 ke titik yang ini, dan itu akan memberikan kenaikan laju alir yang besar, income yang besar, sehingga oke, saya yakin saya akan pasang pompa. Bisa saja ketika pasang pompa, VLP actualnya tidak seperti yang warna merah, bisa aja. Namanya juga modeling, tidak tentu pasti. Bisa aja jatuh-jatuhnya adalah seperti yang digambar ini. Jatuh-jatuhnya adalah di titik 5. Sedikit lebih kecil dari model saya. Ya, tapi apapun itu, saya sudah melakukan modeling untuk dapatkan IPR dan dapatkan VLP-nya. Seperti itu. Kemudian, di bagian terakhir tentang production performance adalah formation damage. Tadi saya berulang-ulang kali mengatakan tentang kerusakan formasi yang menurunkan laju alir. Itu apa sih? Ada banyak sekali faktor yang terjadi selama produksi, selama drilling, yang bisa membuat formasi itu rusak atau lubang sumur itu mampet. Ya, jadi dapat teman-teman lihat di sini, nanti juga slide-nya bisa dilihat, ada banyak sekali sumber-sumber kerusakan formasi. Misalnya ada wax, ya, wax ini hidrokarbon gitu ya, padatan yang bisa terbentuk di sepanjang tubing dan dia memampetkan tubing. Bisa juga padatan akibat misalnya pasir dari reservoir atau akibat ada padatan dari selama proses drilling atau kompresi, atau juga ada hidrat, gas yang membeku, atau juga ada scaling seperti ini yang sama juga mampetkan tubing, atau korosi, material-material korosi yang lepas dari tubing dan tertimbun di lubang sumur, semuanya memampetkan aliran, sehingga aliran mampet, produksi juga tidak lancar seperti itu. Ya, jadi dia bisa stay atau dia bisa terbentuk di tubing, dia bisa terbentuk di perforasi, dia juga bisa terbentuk di formasi. Yang mana semuanya ini ya, tipe-tipenya ada scaling, ada deposit, ada silikat, ada emulsi, ada blocking oleh water, ada perubahan wetabilitas, ada damage akibat lumpur, semuanya itu bisa ngeplak tubing, ngeplak perforasi, sehingga aliran menurun tajam seperti itu. Dan secara matematika, kita bisa representasikan keparahan formation damage dengan apa yang kita sebut sebagai skin factor. Jadi kalau sumurnya normal, ya, maka pressure drop itu akan seperti garis warna biru. Ya, pressure drop dari reservoir pressure ke bottom hole flowing pressure turun seperti ini. Tapi kalau dia damage, maka akan ada excessive pressure drop, sehingga pressure dropnya turun lebih tajam yang putus-putus berwarna hijau. Tapi kalau kita stimulasi sumurnya, maka penurunan pressure drop itu lebih kecil dan profilnya akan seperti yang warna-warna merah ini. Ya. Nah, kita bisa menghitung skin factor dengan rumus seperti ini. Jadi permeabilitas original dibagi permeabilitas damage dikurang 1 dikali logaritmik natural dari radius damage, seberapa dalam damage terjadi, dibagi radius sumur. Dan kalau dapat nanti skin factor ini, kita masukkan dia ke rumus produktivitas S di sini. Dan teman-teman lihat, S menjadi pembagi. Artinya kalau S makin besar, S positif dan besar, maka J productivity akan turun. Artinya dengan skin factor meningkat, productivity sumur akan turun. Tapi kalau kita stimulasi, S ini akan negatif nilainya, sehingga dengan S ini negatif, J akan membesar. Oke, jadi seperti itu teman-teman pembahasan production performance dan nodal analysis. Kita tutup dengan formation damage.